Oke, langsung kita mulai saja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good evening everybody. Oke, how are you today? I am fine. Oke, semoga selalu diberikan kesehatan ya. Oke, kita akan lanjutkan untuk materi kita. Nah, oke, materi kita hari ini tentang adjektif. Nah, kita hari ini akan membahas tentang adjektif atau yang biasa disebut adalah kata sifat. Nah, kayak kemarin kita udah bahas tentang kata benda, kata ganti, terus tentang kata sandang ya yang menempel pada kata benda. Nah, kita akan lanjutkan bahwa sebenarnya adjektif atau kata sifat itu juga menempel pada kata benda. Nah, oke. Terus menempelnya seperti apa sih? Nah, intinya kata sifat itu adalah satu kata yang memodifikasi kata benda. Memodifikasi itu bisa secara kualitas atau kuantitas. Jadi adjektif itu apakah dia melekat pada kata benda? Iya. Jadi adjektif itu biasanya melekat sama noun. Nah, contohnya adjektif itu apa sih? Nah, misal kita lihat di sini. Nah, karena adjektif itu tidak hanya memodifikasi kata benda, tetapi dia bisa memodifikasi kata ganti. Misal, the book is very expensive. Nah, kita lihat yang di garis bawah. Di sini expensive di sini adalah kata sifat. Nah, buku itu sangat mahal. Nah,
kira-kira yang mahal apa sih? Nah, misal, oh yang mahal ternyata buku. Berarti kata sifat ini adalah dia memodifikasi kata benda. Jadi yang disebut kata sifatnya adalah expensive. Jadi yang mahal apa sih? Misal, oh yang mahal ternyata bukunya. Bukunya emang kenapa sih? Oh bukunya mahal. Terus this very good magazine misal. Ini adalah majalah yang sangat bagus. Nah, di sini juga kita lihat yang di garis bawah. Ada kata good. Apa sih yang bagus misal? Oh ternyata majalahnya, magazinnya yang bagus misal. Terus you are so beautiful misal. Kau begitu cantik misal. Nah, di sini siapa emang kamu itu orangnya kenapa sih misal? Oh, kamu itu cantik misal. Yang cantik siapa sih? Oh, you are. Oh, ternyata kamu. Jadi di sini adjective itu kan kalau yang atas tadi memodifikasi kata benda, maka kalau yang contoh ini adalah dia memodifikasi kata ganti yaitu si you tadi kamu. Jadi dia memodifikasi kata ganti yaitu kamu. Terus yang bawah, this ice cream is delicious. Nah, di sini delicious adalah kata ganti. Maka yang enak apa sih? Oh, yang enak ternyata es krim. Es krimnya rasanya gimana sih? Oh, ternyata enak. Nah, terus ada dua ciri yang letak suatu kata sifat. Nah, yang pertama, kata sifat selalu datang setelah to be. To be di sini berarti bisa is, bisa am, bisa a, ya. Tergantung apakah tunggal atau jamak. Nah, misal he is short, dia pendek. Maka di sini short sama tall itu adalah kata sifat dan dia kata sifat bisa datang setelah to be. Nah, kenapa sih sebenarnya kayak kita itu kayak apa ya, penyesuaian antara kata kerja sama to be. Misal kalau to be-nya she, dia to be, katakanlah kalau kata gantinya she, he, maka to be-nya adalah misal is, am, atau a. Jadi sebenarnya itu akan ngikutin. Nah, misal he is short, dia pendek. Kalau misal kita ganti katakanlah pronoun they, misal mereka, berarti tinggal diganti they ya. Terus misal katakanlah I, misal yang pendek saya, misal berarti nanti tinggal diganti I am. Nah, sebenarnya tinggal ngikutin aja sih, kata ganti itu akan ngikutin to be sebelumnya. Sementara to be itu dia akan ngikuti kata gantinya ya, apakah tunggal atau jamak. Misal she is tall, itu sama, dia tinggi. Nah, sama halnya bahwa tall itu adalah kira-kira siapa sih yang tinggi? Oh, yang tinggi ternyata dia. Nah, berarti di sini kan kata sifatnya itu memodifikasi kata ganti. Nah, terus yang bawah, kata sifat bisa datang sebelum kata benda. Nah, jadi di sini kita lihat ada kata red car. Di sini red itu kata sifat, car itu adalah kata benda. Berarti kata sifat dia letaknya bisa sebelum kata benda. Red car, mobil merah. Yang merah apa sih? Misal, oh yang merah ternyata mobil. Atau katakanlah mobilnya warna apa sih? Oh ternyata mobilnya warna merah. Terus old head. Old itu kalau untuk usia orang itu artinya tua ya. Tetapi kalau untuk benda artinya adalah usang atau kuno. Nah, kira-kira yang usang apa sih? Oh, yang usang adalah topinya. Topinya kenapa sih? Oh, ternyata topinya udah lama. Nah, jadi letak utama di kata sifat itu yaitu di kata sifat bisa datang setelah to be atau kata sifat bisa datang sebelum kata benda. Nah, itu identifikasinya bahwa kata sifat itu letaknya pasti di situ. Nah, itu kalau secara posisi ya atau letak. Nah, sebenarnya kata sifat itu termasuk jenis kata yang dia mempunyai jenis banyak ya. Jadi sama halnya kayak kata benda kemarin. Kata benda itu jenisnya ternyata dia bisa common, uncountable, misal konkret, abstrak. Nah, sama halnya dengan kata sifat. Nah, kata sifat itu bisa mendeskripsikan tentang kualitas ya. Misal katakanlah kondisi, misal kondisi kayak misal panas, dingin, berawan, misal rainy, sunny, cerah. Nah, jadi lebih ke kondisi, ke cuaca, dia termasuk juga kata sifat. Terus shape itu lebih ke bentuk ya, misal round, oval, segi empat, misal ya, triangle. Nah,
Terus bisa juga mengacu ke size atau ke ukuran. Misal small, big, misal besar, kecil, thin, tipis, long, panjang, misal bisa juga yang lain ya. Jadi intinya ke size, ke ukuran, misal kecil, besar. Terus ke sesuatu yang value. Value itu lebih kayak apa ya? Persepsi. Persepsi itu lebih ke opini sih sebenarnya. Kayak beautiful, handsome, smart, rich. Kadang kan kayak cantik, pandai, bodoh, misal cantik, tampan itu kan lebih ke value ya, nilai atau lebih ke persepsi. Kaya, miskin, lebih ke situ. Terus warna, color. Color itu juga termasuk kata sifat. Jadi misal merah, hijau, terus kuning, hitam. Nah, itu juga termasuk ke kata sifat. Nah, terus apa lagi sih yang termasuk kata sifat? Nah, ternyata kita lihat di sini ada age. Age itu lebih ke usia. Usia itu berarti bisa ke usia benda atau ke usia orang ya. Misal katakanlah old, young, new, modern misal. Old fashion itu kayak jadul, update itu terbaru. Jadi lebih ke usia itu juga termasuk kata sifat. Nah, kata sifat yang lain juga sebenarnya banyak ya, kayak misal kayak tadi weather atau condition. Tadi kayak cuaca tadi kayak rainy, windy, berangin, misal mendung, misal berbadai, stormy. Jadi termasuk ke weather sama tadi condition. Terus tekstur atau permukaan, misal kayak hard, keras, soft itu lembut, misal raw itu kasar, smooth. Jadi apa ya, lebih ke kayak permukaan. Terus sound itu lebih ke bunyi, kayak misal noisy, berisik, misal quiet itu lebih ke tenang. Silent, silent itu diam, nah melodic, bermelodi, dan sebagainya. Atau kayak tadi, misal value nilai, appearance itu sama, lebih kayak persepsi, apa ya, penampakan. Jadi lebih ke apa ya, yang terlihat di luar, misal beautiful, clean, dirty, katakanlah apa ya, kotor, bersih, misal simple, kompleks. Nah, jadi rapi, jadi lebih ke appearance atau penampakan atau katakanlah apa yang terlihat. Jadi sebenarnya kata sifat itu termasuk jenis kata yang dia mempunyai banyak jenis ya, banyak kosakata. Oh, kira-kira ternyata warna, bentuk misal, kondisi cuaca, bunyi. Terus tadi apa lagi ya? Warna, usia itu juga termasuk adalah kata sifat. Nah, terus ternyata masih berbagai sumber juga menyebutkan bahwa masih ada lagi ya, kayak tadi, number. Oke, angka. Angka itu termasuk sebenarnya kata sifat. Angka. Atau misal katakanlah ada kata 50, 2, 3, 4, 5. Nah, kenapa sih Miss? Kenapa sih adjektif itu termasuk angka? Angka itu kenapa sih termasuk kata sifat? Nah, kalau kita di logika aja, angka. Kalau yang namanya angka, pasti kan melekatnya. Kalau nggak ke sama benda ya sama orang kan. Misal 2 books, 2 buku. Nah, di situ berarti kan buku itu kan kata benda. Sebelum kata benda ada kata angka. Maka sebenarnya angka ini kan memodifikasi si kata benda. Bukunya berapa sih? Misal, oh ternyata bukunya ada 2. Emang yang 2 apa sih? Misal, oh yang ternyata yang ada 2 itu adalah buku misal. Jadi angka itu termasuk kata sifat. Terus apalagi ya? Kayak tadi, kata sifat bisa memodifikasi kata benda. Sama halnya kata sifat bisa memodifikasi kata ganti. Misal 2 boys, 2 laki-laki. Nah, di sini kita lihat 2 ini juga kata sifat, boys itu adalah kata benda. Nah, kan seperti kayak tadi, kata sifat bisa datang sebelum kata benda. Maka yang jumlahnya 2 siapa sih? Misal, oh ternyata laki-laki itu jumlahnya 2. Terus laki-lakinya jumlahnya berapa sih? Oh ternyata 2. Oh ternyata jumlahnya ada 2. Jadi angka itu dia kata sifat dan bisa memodifikasi kata benda atau kata ganti. Terus kata sifat yang lain itu seperti sesuatu yang apa ya, kaitan sama expression. Ekspresi kaitan sama perasaan itu juga termasuk kata sifat ya. Misal kira-kira ada kata apalah. Nah, misal angry, marah, misal
sedih, sad, happy, bahagia itu juga termasuk juga kata sifat ya. Jadi kata sifat itu bisa juga bisa juga kaitan sama feeling, emotion. Jadi kayak perasaan, emosi. Nah, itu juga termasuk kata sifat. Jadi sebenarnya kata sifat itu luas, iya, sangat luas. Oke, nah misal di sini identifying adjectives. Nah di sini silahkan kalian identifikasi mana sih yang termasuk kata sifat. Nah, oke, nomor 1. Oke, kira-kira nomor 1. Adjektif, kata sifat adalah kata yang mendeskripsikan tentang kata benda atau bisa juga kata ganti. Oke, kira-kira number 1 kata sifatnya yang mana? Adjective, what is the adjective? Red. Oke, kayak tadi, 2 letak kata sifat. 1 kata sifat bisa datang setelah to be. Yang kedua, kata sifat datang sebelum noun. Oke, number 1. Red. Oke, red. Dani menangkap bola merah. Berarti yang jadi kunci utama kata sifat adalah si red ya, merahnya ya. Bola itu kan berarti kata benda. Berarti merah itu dia memodifikasi kata benda. Bolanya warna apa sih? Oh, ternyata warna merah. Next, nomor 2. Large. Oke, large itu lebih ke bisa lebar, bisa besar ya. Oke. The dog found a large stick. Oke. Anjing itu menemukan tongkat yang besar, gede. Nah, di sini large-nya itu memodifikasi si stick-nya ya, si tongkat. Oke. Nomor 3. Pretty. Oke, jadi pretty itu cantik sama dengan beautiful. Pretty sama beautiful sama, artinya cantik. Jadi pretty itu memodifikasi kata ganti ya, si lady maksudnya. 4. Isi bisa. Satu lagi. Little. Oke, little sama isi ya. Jadi the little tree berarti kata sifat dia datang sebelum noun. Berarti kan nounnya adalah si pohon kan, tree. Little tree kan berarti pohon yang kecil. Nah, terus di sini ada lagi yang setelah to be is isi. Nah, kayak tadi kata sifat bisa datang setelah to be, maka di situ isi. Nah, berarti bisa little sama isi ya. Pohon kecil itu mudah untuk dipanjat. Oke, jadi bisa little sama isi. Next, nomor 5. Fast. Oke, artinya cepat, kencang. Cepat, lebih ke cepat. Lisa suka mengendarai mobil balap, mobil yang cepat. Oke, number 1. Cari adjektifnya. Exciting. Oke. Exciting itu lebih ke menyenangkan. Jadi our class took an exciting trip to the zoo. Kelas kita mengambil trip yang menyenangkan ke kebun binatang. Oke. 2. Yellow. Oke. Kita mengendarai bus warna kuning. Oke. 3. Many. Di sini many. Kayak tadi yang di slide sebelumnya tadi. Oke, kelupaan tadi. Oke, kayak tadi angka itu termasuk kata sifat ya, angka. Nah, di sini yang number di sini. Jadi kata nominal itu bisa yang teridentifikasi ya, dalam artian itu jumlahnya nyata atau sesuatu yang tidak terdefinisi. Jadi kayak few, sedikit, many, much. Nah, jadi itu enggak terdefinisi kan, tetapi kan intinya bahwa ada kumpulan beberapa ya, dan itu termasuk juga kata sifat. Jadi kata sifat bisa terdefinisi angka, ada juga yang enggak terdefinisi, misal sedikit, banyak. Nah, itu juga termasuk. Oke, berarti nomor 3 adalah many. 4.
Large. Large itu bisa lebih ke besar, gede raksasa gitu ya. Oke. 5. 5 sharp. Oke, sharp itu tajam. Oke. Harimau memiliki gigi yang tajam. Oke. 6. Loud. Kita mendengar naungan yang keras dari singa. Nah, di sini loud ya. Loud itu keras, kencang. Jadi, ini juga termasuk kata sifat ya, yang kaitan sama sound tadi, bunyi. 7. Oke. Aku nggak percaya kalau ternyata apa ya, lehernya jerapah itu panjang banget, misal. 8. Panjang. Stinky. Oke, stinky. Jahil. Laura held her nose. Nah, when we walk by the stinky monkeys. Jadi Laura itu mau apa ya? Dia tahan napas ketika dia berjalan di area yang monyet-monyet jahil. Nah, jadi yang stinky, bukan yang held. Held itu kan bukan kata sifat, tapi kata kerja. 9. Oke, cold. Oke. Cold room, ruangan yang dingin ya, bukan sis. Itu kan kata kerja. Oh iya. Oke, 10. Favorit. Favorite. Oke, favorit itu kayak lebih kayak tadi, value. Oh, value tadi ya, opini. Oke. Oke, nah di sini misal, di sini fill in the blanks. Oke, fill in the blanks below by using appropriate adjective. Nah, di sini saya kosongi. Di sini cuma ada kata benda ya, noun. Nah, kira-kira kalian isi kata sifat yang sesuai. Nah, oke, number 1. Kitten. There was a blah 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 kitten on the porch. Di sana ada anak kucing di kandang. Nah, kira-kira kata sifat apa sih yang pas dengan kitten? Many. Tuh. Cute. Cute bisa, cute. Oke. Kira-kira yang sebenarnya misal ada soal seperti ini ya. Jadi kalian tinggal isi kata sifat aja yang pas ya. Kitten. Kira-kira untuk anak kucing apa sih yang pas? Nah, misal kalau kalian mau kasih cute, oke. Kalian mau kasih misal kittennya kan misalkan perempuan, misal kasih beautiful nggak pas ya. Nah, beautiful kitten nggak pas. Beautiful itu untuk orang. Jadi kalau untuk hewan nggak pas ya. Nah, maka harus diganti dengan kata sifat yang lain. Misal mau dikasih angka, katakanlah. Angka oke, tetapi kita juga harus tahu di sini there was a, sebuah. Jadi kalau dikasih angka kan nggak pas kan. One jelek nggak pas kan, double kan. Nah, jadi harus dikasih yang sesuai. Kira-kira dikasih warna masih bisa ya. Misal there was a black kitten masih oke nyambung. There was a katakanlah white kitten masih nyambung ya. Jadi cari kata kerja yang emang sesuai. Oke. Terus nomor 2, misal, nah di sini jok itu gurauan, candaan, berarti kemungkinan funny. Jadi nanti di soal saya akan ambil atau contoh yang memang kata bendanya gampang ya, jadi kalian bisa adjektifnya juga enak. Kira-kira nomor 5 apa? Apple. I brought my teacher a blah 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 apple. Aku membawakan guruku sebuah titik-titik apel. Red, oke, masih oke. Red. Apel merah. Terus misal mau dikasih ke size ukuran. I brought my teacher a small apple. Masih oke, masih nyambung. Nah, jadi cari kata sifat yang memang sesuai dengan kata benda. Oke, nomor 7. Many.
Aston was wearing a shirt at school today. Aston sedang memakai titik-titik kaos ke sekolah hari ini. Nah, kira-kira yang cocok sama shirt. Warna bisa, misal Aston was wearing a white shirt atau black shirt. Atau misal katakanlah yang kaitanlah sama kaos itu apa misal. Oke, nomor 8, kira-kira all of the boys start at the bla 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 girl in class. Misal, semua laki-laki melihat titik-titik gadis itu di kelas. Nanti tinggal dikasih aja kira-kira adjektif apa yang pas. Misal untuk girl mungkin beautiful, mungkin cute, mungkin pretty, mungkin smart. Jadi yang sekiranya memang sesuai dengan konteks sama kata benda. Nah. Kalau secara umum kata benda seperti ini aja, mungkin sampai kata benda ini ada yang ditanyakan. Sorry kok kata benda, kata sifat. Oke, sampai kata sifat mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita ke materi selanjutnya. Oke. Intinya bahwa sebenarnya kata sifat itu bisa melekat sama benda, dia bisa melekat juga sama kata ganti ya. Jadi terus letaknya, kalau intinya kalau kata benda itu dia datang sebelum noun atau dia datang setelah to be. Jadi kuncinya adalah itu. Itu pasti kata sifat. Oke, sampai sini nggak ada pertanyaan? Bisa kita next? Bisa kita lanjutkan? Oke, atau mungkin pertanyaannya nanti ya. Oke. Nah, kita akan ke sini, degree of comparison. Atau yang disebut adalah perbandingan kata sifat. Nah, kadang kalau yang tadi kayak kata sifat itu kan banyak banget ya. Bisa mengacu ke apapun ya. Value, opini kayak tadi, size, tekstur, misal kayak feeling, atau apa ya. Intinya banyak kan kayak tadi jenis-jenis kata sifat. Nah, kadang kalau kita kadang kalau di dalam keseharian, kadang kan kita itu sering kadang membandingkan ya, membandingkan bahwa oh ini ternyata bukunya ini lebih mahal, misal oh ternyata handphone ini lebih mahal, misal atau mungkin oh si A itu ternyata lebih pintar ya dari si B. Kadang kita cenderung untuk apa ya membandingkan kan. Biasanya kan yang dibandingkan adalah pasti kata sifat. Si A itu ternyata lebih pintar ya dari si B, misal oh ternyata soalnya ini tuh lebih mudah ya dari soal B. Jadi biasanya yang dibandingkan adalah sifat, kata sifatnya. Nah, di mana kan kata sifat itu biasanya kalau nggak nempel ke benda ya nempel ke orang. Nah, sebenarnya ada 3 hal yang akan kita bahas. Nah, tentang perbandingan kata sifat atau tingkat perbandingan. Nah, intinya ada 3 jenis yaitu positive degree atau tingkat positif. Kalau yang namanya tingkat positif ya berarti memang nggak ada yang dibandingkan. Ya udah, katakanlah dia cantik ya udah, she is beautiful. Tapi kalau untuk komparatif ada two things being compared. Jadi ada 2 hal atau yang dibandingkan. Misal si A ternyata lebih cantik dari si B misal. Ternyata barang A ternyata lebih mahal dari barang B. Jadi ada komparasi atau perbandingan dari misal A dan B. Nah, kalau yang tingkat superlatif itu berarti si A itu paling unggul. Pokoknya yang paling atau misal termahal, tercantik, terpandai. Jadi pokoknya paling. Nah, lebih ke situ. Nah, kayak tadi kita lihat, kalau positif nggak ada yang dibandingkan. Kalau komparatif pasti ada dibandingkan kan. Terus kalau superlatif berarti dia yang paling. Nah, kalau di dalam
degree of comparison atau yang disebut tingkat perbandingan kata sifat. Nah, kadang kan gini ya, kalau di dalam bahasa Indonesia, misal kita menyebut kata, kalau tadi positif itu cantik. Terus kalau di komparatif kalau dalam bahasa Indonesia kan tinggal tambah lebih kan, lebih cantik bisa. Tinggal ditambah lebih, dia sudah jadi komparasi. Cantik, terus kalau di komparatifnya lebih cantik kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau superlatifnya kan tercantik, tinggal tambah ter atau paling cantik ya. Nah, itu kan kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris, nah kadang menambahkan kata lebih atau ternya itu yang dia itu kadang apa ya, dia punya rule, punya aturan ya. Kalau bahasa Indonesia tinggal tambah lebih dan paling selesai. Tapi kalau bahasa Inggris kan memang kita harus tahu perubahannya ya, perubahan. Nah, kalau di dalam perubahan membentuk komparatif dan superlatif, lebih dan paling, kita membutuhkan yang namanya suku kata. Nah, misal kita mainnya ke silabel. Silabel itu lebih ke suku kata, karena ini nanti kaitan sama apakah kita nanti akan menggunakan pola ER atau pola apa ya, more. Misal kalian pernah dengar smaller, lebih kecil, atau mendengar kata beautiful, more beautiful. Nah, itu akan mempengaruhi pembentukan di ER sama more-nya. Nah, satu kata sifat. Nah, dengan satu kata sifat dengan satu suku kata, misal big. Nah, terus fast. Nah, biasanya silabi itu terkait sama vokal ya, huruf vokal yang diucapkan. Misal ada kata happy, maka di situ ada dua suku kata. Terus modern, dua suku kata. Important, misal 3 syllable atau 3 suku kata. Horrible, 3 suku kata. Misal ada kata handsome, dia juga 2 suku kata. Terus apalagi ya? Interesting, 4 suku kata ya. Interesting, menarik. Jadi kata sifat itu biasanya untuk membentuk degree of comparison dia butuh yang namanya suku kata. Suku kata dihitung ketika menemukan huruf vokal. Terus kaitannya apa sih? Nah, oke, kata sifat dengan satu suku kata. Maka untuk membentuk komparatif dia ditambah ER, untuk membentuk superlatif ditambah ST. Nah, kata sifat yang endingnya E maka tinggal tambah R aja, terus tinggal tambah ST, nggak usah harus EST. Misal ada kata small, small itu kecil, komparatif atau perbandingannya adalah smaller, artinya lebih kecil. Superlatifnya apa? Smallest, paling kecil. Misal ada kata old, old itu tua bisa usang. Komparatifnya older, superlatifnya oldest. Old itu tua, komparatif lebih tua, superlatif berarti tertua atau paling tua. Nah, jadi ada beberapa rumus ya. Oh, kira-kira kalau kata sifat yang terdiri dari satu suku kata, maka untuk membentuk komparatif maka dia tambah ER atau R. Kalau membentuk superlatif maka tinggal tambah EST atau ST. Nah, terus ada juga kadang kata sifat yang dia apa ya mengalami penurunan, dia harus double. Misal kata big, komparatifnya dia harus double G, bigger, superlatifnya biggest. Nah, sebenarnya memang nggak banyak sih kosa apa ya kata sifat yang dia itu apa ya, dia itu harus double konsonan ya. Kata big kenapa jadi bigger, kenapa dia double G, terus superlatifnya biggest. Nah, biasanya paling cuman beberapa kata kerja aja yang dia itu memang biasanya apa ya, kayak modelnya kayak irregular, kayak kemarin pernah saya bahas kayak jenis kata itu memang beberapa ada yang tidak beraturan ya. Nah, termasuk kata big, big itu dia harus jadi bigger, double G sama biggest. Seperti itu. Nah, misal ada kata, nah di sini clean, kan clean itu dia dibaca satu suku kata, clean jadi cleaner sama cleaners. Nah, terus ada juga selain kata big tadi kayak kata fat dia juga harus double T ya, fatter, fattest. Terus apa lagi ya, hot, oke, hot itu juga lebih panas,
paling panas juga hotter jadi hottest, dia double T. Nah, terus thin sama wet. Thin itu kering tipis, thin itu juga jadi thinner sama thinnest, dia double. Nah, terus wet itu lebih ke basah lembab. Wet itu juga jadi wetter sama wettest. Nah, jadi yang dia mengalami perkecualian di satu suku kata itu ya kayak tadi, kata big, fat, hot, thin sama wet. Selebihnya maka dia normal. Kayak tadi tinggal tambah ER atau EST. Itu kalau satu suku kata. Nah, terus kalau model dua suku kata. Nah, dua suku kata itu gini. Beberapa kata sifat yang dia dua suku kata memang dia ada yang diakhiri dengan ER atau EST ya. Nah, tetapi kata sifat yang endingnya Y, dia harus dirubah jadi I dulu. Kayak tadi kata happy, maka jadi happier, bukan happier ya. Tapi Y itu harus dirubah, harus dihilangkan. Semua kata sifat yang endingnya Y, maka untuk membentuk degree of comparison maka harus dihilangkan. Nah, terus, di sini yang poin ketiga, kata sifat yang endingnya adalah kata full, less, ing, sama ed, maka menggunakan more sama most, bukan menggunakan er. Misal, useful, berguna, lebih berguna, usefuler, enggak, karena dia kan akhirannya adalah full ya. Terus ada kata, misal boring itu bosan. Nah, akhirannya ing, maka enggak bisa. Aku lebih bosan pakainya boringer. Nah, harusnya pakainya more sama most. Terus ada beberapa kata sifat yang harus menggunakan more dan most seperti kata modern, famous, normal, sama correct. Jadi lebih modern nggak bisa kita pakai modern, moderner nggak bisa. Famous itu terkenal, terus komparatifnya famouser nggak bisa. Normal, lebih normal, normaler, normales itu juga nggak bisa karena memang untuk 4 kata ini maka dia menggunakan pola more sama most. Nah, terus sama yang kata sifat yang endingnya full, less, ing, sama ed itu juga menggunakan more sama most. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk degree of comparison memang kadang tiap berapa suku kata memang dia punya aturan. Terus kuncinya apa? Ya lebih ke hafalan sih sebenarnya karena kata sifat itu kadang rule-nya itu memang banyak ya. Jadi kuncinya gimana ya? Memang harus sering hafalan. Nah, terus yang terakhir. Nah, adjektif dengan 3 suku kata atau lebih, maka semua menggunakan more sama most. Misal, kata beautiful, kata careful, difficult, misal susah, expensive. Di sini juga expensive, 3 suku kata. Interesting, 4 suku kata. Maka kata sifat dengan 3 suku kata atau lebih, maka komparatifnya pakai more sama most. Nah, misal dia lebih cantik, pakainya more beautiful, nggak bisa beautifuler karena memang dia kan 3 suku kata ya, jadi nggak bisa pakai prinsip er atau est. Beautifuler, beautifulest, nah itu nggak bisa karena beautiful adalah lebih dari 3 suku kata. Nah, sebenarnya kata sifat yang 3 suku kata sebenarnya emang nggak banyak sih, cuman beberapa. Nah, terus di sini irregular. Yang terakhir, nah kata sifat yang tidak beraturan. Nah sebenarnya gini, ada memang kata sifat yang nggak beraturan kayak kemarin kita bahas. Kata sifat kata benda yang nggak beraturan. Nah kata sifat pun juga ada yang nggak beraturan. Maksudnya gimana? Oh ternyata komparatif sama superlatifnya dia itu nggak bisa pakai er sama est karena dia sudah paten. Misal adjektifnya adalah good, baik. Komparatifnya lebih baik nggak bisa pakai gooder. Superlatifnya goodest, nggak bisa. Adjektifnya good, komparatifnya better, artinya lebih baik, superlatifnya adalah bester, baik. Nah, jadi nggak bisa good, komparatifnya gooder. Kan karena good itu satu suku kata, good, gooder, goodest, enggak. Karena good itu termasuk kata sifat yang tidak beraturan. Nah, jadi di sini, oke. Bad jadi word sama words, misal little jadi less sama least. Nah sebenarnya yang tidak beraturan cuma sekitar cuma 4 kata sifat ini aja sih yang dia tetap irregular ya. Nah terus yang old itu bisa milih salah satu pakai older atau elder,
superlatifnya biasanya seringnya pakainya oldest. Nah, jadi selain kata ini berarti semua berlaku rumus yang tadi ya, 1 suku kata, 2 suku kata, 3 suku kata. Nah, oke, kira-kira kita akan langsung ke soal ya. Kira-kira kalian tinggal milih aja. Oke, kira-kira John is the blah 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 boy in class. Tall, taller, or tallest. Nah, di sini biasanya pilihannya adalah komparatif atau superlatif. Nah, tallest, oke. Di sini komparatif atau superlatif biasanya sering jadi soal ya. John adalah lelaki tertinggi di kelas. Oke. Nomor 2. Ketika ada kata then, pasti dia komparatif. Komparatif adalah berarti kan cirinya kalau nggak ER ya more ya, berarti taller. Apakah Laura itu lebih tinggi dari Sue? Berarti kan then itu kan kayak perbandingan kan. Pasti kan pakainya ER atau more. Nomor 3 sama. Nah, ada kata then, pasti adalah bigger. Some house is bigger than my house. Rumahnya Sam itu lebih besar daripada rumahku. Oke, 4. Biggest. Oke, siapa sih yang memiliki rumah tertinggi di blok ini? Nah, ini opsinya 2 ya, komparatif sama superlatif ya. Nah, 5. Is the Cutest. Biasanya, kata kuncinya gini ya. Istinya komparatif ketika ada kata then, itu pasti komparatif. Then. Terus kalau superlatif, biasanya depannya itu pakai the, apa, itu pasti superlatif. Oke, otomatis kalau nomor 5 adalah cutest. Nomor 6. Ada kata then, pasti cuter. Jadi sebenarnya di situ aja. Nomor 7. Hotter. Nah, 8. Hottest. Nah, oke. Nomor 9. Youngest. Oke. 10. Younger. Jadi kuncinya di situ ketika ada then pasti tuh katakanlah pasti itu komparatif. Jadi tinggal kita pakai ER atau pakai more. Nah, jadi sesuai dengan kata sifatnya. Ketika ada the bla 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 itu pasti superlatif. Kayak misal kalian sering kata the best. Nah, itu kan biasanya superlatif itu biasanya diikuti kata the. Pasti. Oke, kira-kira ini nah di sini kan tinggal milih ya, kira-kira mana yang superlatif atau komparatif ya. Oke. Number 1. Nah, kita juga harus perhatikan ke konteks ya. Oke. Our members are anggota kita. Most. Oke, most fearless itu berarti paling berani ya, paling berani. Nah, oke, nomor 2. More, oke, more gracious than us. 3. Ada kata then, taller. Oke. 4. more daring. Mark is the Mark. Karena satu orang. Nah, ada kata the most. Oke. 5. Loyal. Oke. The terus pakainya superlatif. 6. Oldest. Oke. 7. More difficult. Most difficult. Oke. 8. The most dynamic. Oke. 9.
Tauges. Oke, tauges itu lebih gini ya. Itu akan menjadi pertarungan yang sengit banget di season ini. Oke, the last, The most. the most. Dangerous. Oke, di sini banyak kan memang pakai 3 suku kata ya. Oke. Oke, kita akan coba. Nah, di sini adalah tulis ulang. Di sini cuma dikasih positif, maka kita harus merubah apakah dia harus superlatif atau komparatif. Nah, kita lihat the small fish in the world is found in the Philippines. Nah, di sini kita tinggal the smallest. Oke, ternyata ikan terkecil di dunia ditemukan di Filipina. Nomor 2. Ada kata then. Pasti dia adalah komparatif linear. Oke, nanti y-nya hilang ya. Nomor 3, ada kata then, berarti hotter. Oke, nomor 4, ada kata the, berarti highest. Oke, nanti pakai est. Oke, nomor 5, nggak ada goodest. Most good. Better. Best. Kan di sini nggak ada kata then ya. Berarti nggak mungkin Best. dia komparatif, berarti superlatif. Nah, nggak Best. mungkin good jadi gooder sama goodest ya, karena dia irregular. Maka better atau best. Oke. And then nomor 6, not bad. Di sini juga irregular ya. Nah, di sini kalian bisa milih ini ya. Nggak bisa bad jadi better ya. Worse. Oke, jadi sebenarnya tinggal diisi gitu aja ya. Kira-kira ketika then pasti dia adalah komparatif. Ketika ada sesuatu yang dia kayaknya diunggulkan, maka dia pasti superlatif. Oke, jadi sebenarnya itu aja sih. Oke, jadi kemungkinan nanti soalnya kayak gitu sih. Misal katakanlah kalian tinggal pilih, oh kira-kira mana yang komparatif atau mana yang superlatif. Oke, adjektif itu aja. Mungkin sampai ini ada pertanyaan sampai kata sifat. Kata sifat ada pertanyaan? Mana? Nggak ada? Oke. Belum. Masih gampang ya? Belum. Oke. Oke, kita akan sekilas ke sini. Adverb, kata keterangan. Nah, kata keterangan di sini itu sebenarnya lebih ke apa ya? Memodifikasi kata kerja. Jadi, nah, oke. Oh, adverb sama verb ding. Bentar. Adverb itu sebenarnya kaitan sama adjektif sih, tapi adverb itu kan letaknya setelah verb ya. Jadi adverb nanti bareng sama verb aja ya. Jadi ada kadang apa ya, kata kayak jenis kata itu kan kadang itu mana ya harus didulukan ya. Biasanya kalau pasti part pertama itu pasti kata benda, kata ganti, kata sifat. Nah, terus adjektif pasti. Nah, adverb itu biasanya adverb sama apa ya, verb. Tapi untuk adverb kita akan bahas pas verb aja. Karena ini kaitan sama verb juga sih. Oke, kita akan ke sini aja, ke preposition. Karena ini kaitan sama kata benda juga. Oke. Nah, preposition. Preposition itu lebih ke gini ya. Suatu jenis kata yang dia itu mempunyai apa ya, mengkonekkan kata benda atau kata ganti. Nah, mungkin kalian masih ingat preposisi itu apa ya? Nah, preposisi itu kayak ini. Kalian masih ingat kata in front of, above, under, between.
Nah, behind, nah Ya. lebih ke situ. Nah, jadi in front of itu lebih ke di depan. Di depan. Behind itu di belakang. Between itu di antara, jadi kiri kanan ada. Run itu lebih ke mengitari, Keliling. memutar, keliling. Oke. Across from sama opposite itu berlawanan. Oke. Through itu lebih kayak melewati. Jadi kayak misal kita lewati terowongan. Jadi itu namanya through. Next tuh sama dengan beside, artinya di samping. Among itu di antara. Jadi kalian tengah-tengah, kiri, kanan, depan, belakang itu ada orang. Artinya among. Tulisannya among ya, tapi among. Among. Oke. Terus apa lagi yang belum? On. On itu di atas, nempel. On. Misal kalian pernah dengar, oke, on itu di atas ya. Jadi katakanlah misal HP nempel di atas laptop, jadi nempel on. Under itu di bawah. Terus apa lagi yang belum ya? Oke, tadi sudah semua ya. Oke. Terus on sama above ya, perbedaan. On di sini, on itu sesuatu yang nempel ya. Jadi misal katakanlah HP kalian nempel di atas buku. On. Jadi on itu sesuatu yang nempel. Kalau above itu sesuatu yang melayang. Jadi kayak misal kayak lampu. Lampu itu di atas kalian kan. Jadi kayak lebih di atas ya, tapi nggak nempel. Jadi kayak above itu kayak misal lampu, terus kayak jam dinding. Nah, jadi dia lebih ke sesuatu yang kadang nempel apa ya? Kayak di atas, tapi secara nggak langsung nggak nempel di atas, nggak apa ya, di bawahnya itu nggak ada barang lain gitu loh. Itu namanya above. Jadi sesuatu kayak melayang terus nggak nempel. Tadi beside udah, between udah, terus in. In itu bisa artinya di, bisa artinya di dalam, tergantung konteks kalimat ya. Oke. Terus near. Oke, near sama beside di sini. Nih, beside itu deket. Dia deket nempel. Kalau near itu ya deket tapi deket aja, nggak nempel ya. Jadi ya udah, yang bisa itu lebih ke deket tapi di samping, jejer ya. Nah, tapi kalau near ya udah deket aja, berarti kan nggak nyatu ya, ya cuma deket aja gitu. Kalau orangnya cuma deket ya deket aja. Nah, jadi kalau bisa itu lebih ke deket terus apa ya, nempel. Tapi kalau near itu ya posisinya cuma deket aja, tapi nggak nempel. Terus apa lagi ya? Oke, inside. Inside itu di dalam. Outside di luar. Nah, misal kadang kalau kita posisi letak ya. Nah, kadang kita juga kan kalau yang namanya preposisi itu kan nempel ke kata benda ya. Kadang kata benda itu jamak atau tunggal kita juga harus tahu ya. Misal the rocks are, batu-batu. The rocks are inside the box. Karena batunya banyak pakainya A. Kalau batunya satu berarti tinggal ganti the rock is. Nah, jadi sebenarnya kata benda, kayak tadi saya bilang, kata benda itu kaitan juga sama to be ya. Apakah dia tunggal atau jamak? Kalau tunggal ya tinggal pakai is, kalau jamak tinggal pakai A. Posisinya lebih ke situ sih sebenarnya. Nah, oke, misal kita lihat, the bed is above the cat. Oh, kelelawar ada di atas kucing. The cat is below the bed. Oh, ternyata kucing ada di bawah kelelawar. Nah, di sini kan pakainya above kan. Jadi melayang, bukan pakainya on. Karena memang dia posisinya melayang kan. Jadi nggak nempel. Oke, kira-kira ya. Fill in the blank by using correct preposition. Oke. Yang ke merah dulu ya. The candy cans are bla 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 the stocking. Permen ada di mananya stocking. Oke, kira-kira di mana? Tinggal diisi preposisi yang tepat ya. Oke, di mana? Permen ada di mananya stocking kira-kira? Inside. Inside. In bisa, inside bisa. Di atas, tapi kayak lebih dia lebih kayak inside ya, lebih masuk ya. Jadi bukan on ya. Oke. Next. Butiran salju ada di mananya boneka salju? Oke. Above. Oke, jadi di atas tapi mau layang. Oke. Terus, oke, 2 slide lagi.
Kecil banget ya. Sebentar, saya besarin. Oke, di sini sebenarnya ada gambar ya, kayak kamar gitu ya. Nanti kita tinggal disuruh letak. Misal the clock, jamnya ada di mananya. Misal, oh jamnya ada di mananya bantal di situ. Nah, kita lihat jamnya yang mana sih? Jamnya yang kuning ini, kecil ini. Nah, jamnya di sini. Berarti the clock is under the Under. pillow. Oke, jamnya kuning ini maksudnya. Terus the trousers are bla 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 the bed. Apa ya? Celana panjang ada di mananya kasur. Ternyata Di di atas. sini. Berarti di on ya, karena nempel on the bed. Oke. Oke, terus tambahan juga. Kayak kemarin saya kelupaan yang tentang jamak kata benda. Nah, gini ya. Kata benda yang modelnya sepasang, dia akan otomatis jamak sendiri ya. Misal kayak trousers kan celana panjang. Dia kan pasti kalau kalian menemukan dimanapun kan pasti trousers kan pakai S kan. Nah, karena itu menunjukkan bahwa dia itu sepasang. Nah, kalau misal kata apa ya? Kalau misal celana panjangnya ada banyak, nggak bisa ya trousers nggak bisa, karena dia trousers itu sudah menunjukkan jamak, karena dia barangnya itu sepasang. Jadi kalau menjamakkan trousers ya nggak bisa dijamakkan lagi. Kalian bisa pakai trousers atau sesuatu yang sudah model sepasang itu apalagi ya, glasses, kacamata, ya kan? Kacamata pasti glasses. Kalau kacamatanya banyak glasses nggak bisa, karena dia sudah glasses itu udah jamak, barangnya itu udah sepasang. Nah, berarti ya itu nggak bisa dijamakkan. Ya jamaknya tunggalnya ya itu gitu. Nah, berarti kunciannya nanti ada di tubinya ya, apakah is atau a. Nah, jadi benda yang memang modelnya sepasang dia sebenarnya udah jamak. Nah, itu cuma untuk tambahan. Kemarin saya kelupaan. Terus nomor 3, animals are. Animals itu yang atas di sini. Hewannya ada di mana ruangan? In atau inside. Nomor 4, desk itu bangku. Bangku itu ada di mananya lemari sama kasur. Nah, di sini. Ternyata di tengah-tengah ya. Ini ada lemari, terus ini kasur. Nah, nomor 5, lemari ada di mananya bangku. Ini di samping. Nah, terus the picture, gambarnya ada di mananya lemari. Bisa juga di atas ya, on. Atau mungkin di samping ya. 7, kaos kaki ada di mananya sepatu. Oh, ternyata deketan. Nah, mungkin bisa near bisa juga. Terus terakhir, bangku ada di mananya wardrobe. Oke, ternyata di samping juga. Jadi cuma letak itu aja sih. Ini di mananya ini ya. Cuma itu aja. Oke, terakhir. Nah. Oke, kira-kira satu slide terakhir. The post office, kantor pos ada di mana? Salon, ada di mananya salon dan toko roti. Oke. Di sini oh ternyata oke, between di antara. Oke. Nomor 2, taman ada di mananya kantor polisi? Under. Under? Under di bawah ya. Iya sih. Coba diperhatikan. Oke, iya gambarnya under, tapi ini bangunan ya. Ini bangunan. Serangan ya. Belahan. Ya, Bang. Behind, oke. Behind. Nah, ini bangunan loh ya. Nggak bisa under ya. Oke. Oke, terus nomor 3. Bakery mananya supermarket? Bakery, supermarket. Berseberangan ya, Bang? Ya, opposite tadi bisa ya. Oke, berseberangan opposite. Oke, nomor 4. Movie theater. Ada di mananya kantor polisi? Di samping, beside. Nah, ini kirinya loh ya. Berarti kan kemungkinan di samping ya. Nah, jadi kalau untuk preposisi itu berarti bisa preposisi kata benda atau preposisi bangunan ya. Tapi kalau untuk bangunan under nggak bisa ya, apalagi pakai on sama above ya. Nah, kalian bisa ganti untuk beside.
near, atau misal di sisi kiri, left side atau right side. Kalian bisa pakai itu. Oke, itu aja materi pada hari ini. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan kalian bisa tuliskan ya, atau nanti mungkin ada pertanyaan sebelum kita closing. Jadi sebenarnya materinya cuma itu aja sih, adjektif terus sama preposisi. Terus minggu depan kita akan ke kata kerja, nanti sama sekilas sama adverb. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita closing? Not yet, nggak ada. Udah capek? Oke. Nggak ada pertanyaan? Nanti minta link yang materi preposition, Miss. Ini untuk materi, oke, saya kirim ke sini ya. Soalnya yang preposition sama adverb itu belum ya. Preposisi ini berarti adverb. Adverbnya insya Allah minggu depan setelah verb ya. Karena adverb itu kaitan sama verb juga sih. Sebenarnya kaitan sama noun juga, tapi dia lebih dekat sama verb, kata kerja. Oke. Untuk materi sudah bisa kalian download di e-learning atau saya kirim aja deh. Oke, masih proses kirim materi. Oke. Oke, sambil ini nunggu mungkin ada pertanyaan. Oke, untuk e-booknya, untuk tugas untuk UTS saya infokan insya Allah minggu depan aja ya. Jadi biar kalian agak longgar 2 minggu di pertemuan ke-6 ya. Jadi kalian longgar, nanti ada tugas untuk UTS sama tugas untuk UAS. Nah, nanti tugas untuk UTS insya Allah minggu depan akan saya infokan. Intinya kalian sudah download yang e-book yang saya kasih, yang grammar book seri 1. Nah, pokoknya nanti tugasnya kaitan sama itu ya. Kalian udah buka sekilas, gampang kan sebenarnya. Nah, oke, jadi nanti kaitan sama e-booknya itu ya nanti untuk tugas. Sebenarnya sama yang saya terangin sama itu sama sebenarnya ya. Cuman mungkin buku itu malah mungkin lebih lengkap ya. Nanti kalian bisa pelajari di situ. Okay, materi sudah semua. Okay, I think that's all this meeting today. Thank you very much for your attention. See you next week ya. We will discuss verb sama adverb. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep healthy, keep smiling. Semoga selalu sehat dan sukses ya dalam kuliah sama pekerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.